Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Salsabila Iklila Fairuzana. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua surah penghilang kesedihan dalam hidup. Surah ini termaktub secara berurutan di dalam Al-Quran dan diturunkan secara bersamaan. Sebelum kita mendalami mengenai dua surah ini, perlu kita ketahui asbabun nuzul atau sebab diturunkannya agar kita mampu menjadikannya sebagai suatu pembelajaran untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan selalu dilimpahkan dalam keberkahan. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW benar-benar berada di dalam fase kesedihan yang amat mendalam karena wahyu sudah tidak turun sebagaimana mestinya. Ibarat sepasang kekasih yang sedang berada dalam fase jatuh cinta dan benar-benar merasakan rasanya berbunga-bunga ditinggal tanpa adanya kabar sedikit pun. Fase terhentinya wahyu ini menurut para ulama ada 3 pendapat. Pendapat pertama ada yang mengatakan selama 40 hari. Pendapat kedua mengatakan selama 3 bulan dan pendapat ketiga mengatakan selama 1 tahun. Sehingga masa terhentinya wahyu ini mulai terdengar oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini mengata-ngatai Muhammad. Wahai Muhammad, kamu sepertinya sudah mulai gila ya, sudah mulai frustasi karena Tuhanmu meninggalkanmu. Mana wahyu serta kabar-kabar yang engkau berikan kepada kami? Ternyata selama ini kamu membuat-membuatnya ya. Itulah kata-kata orang kafir kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang amat mendalam. Sampai orang terdekatnya pun istri dari pamannya sendiri, istri Abu Lahab datang ke rumah Nabi dan berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kamu sekarang sudah mulai gila ya karena Tuhanmu sudah meninggalkanmu. Mana katanya Tuhanmu yang selalu membersamaimu, kok bisa dia meninggalkanmu?" Itulah kata-kata istri Abu Jahal yang membuat Nabi benar-benar merasakan kesedihan. Ketika Nabi merasa sedih, maka turunlah wahyu yang menghilangkan kesedihannya Nabi, yakni surah Al-Insyirah dan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian surah kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farqab wadduha wallaili idza saja. Dua ayat ini adalah ayat sumpahnya Allah. Demi waktu duha yang sinar mataharinya naik sepenggalah dan demi waktu malam yang apabila telah sunyi. Hal ini dalam ayat pertama wadduha itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika kamu berada dalam kesenangan, wallaili idza saja, dan apabila malam yang telah sunyi itu menunjukkan suatu kesedihan yang sedang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan ingatlah bahwasanya Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu ataupun membencimu. Ini adalah ayat penegasan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW ataupun kita juga sebagai hambanya, baik kita berada dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
Bukankah hari kemudian itu jauh lebih baik daripada hari permulaan? Dalam ayat ini yang dimaksud dengan hari kemudian itu adalah hari akhir atau yaumul akhir. Bagaimana di hari akhir nanti adalah sesuatu yang abadi dan kekal daripada yang ada di dunia saat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pada hari akhir nanti Allah akan memberikan nikmat yang tanpa batas kepada kita hambanya yang beriman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan ingatlah Muhammad, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim lalu aku membantumu. Bentuk bantuan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ia datangi orang-orang yang menyayangi Nabi Muhammad SAW, walaupun ibunya sudah meninggal di usianya yang 6 tahun dan ayahnya telah meninggalkannya pada ia masih berada di dalam perut. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah aku menemuimu dalam keadaan kamu kebingungan lalu aku datangkan petunjuk kepadamu? Dan bukankah juga aku menemuimu dalam keadaan kamu kekurangan lalu aku cukupkan? Sehingga Allah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, apabila kamu menemui anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan apabila kamu menemui orang-orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kemudian itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Insyirah yang dibuka dengan ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad, dan aku angkat beban-beban yang ada pada dirimu yang telah memberati punggungmu selama ini. Kemudian aku angkat namamu menjadi nama yang sangat agung. Kemudian aku memberikan kemudahan setelah kesulitan yang engkau alami. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengulangnya sebanyak 2 kali di dalam surah Al-Insyirah. Ini merupakan penegasan yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, bahwasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah gelap pasti ada terang, setelah hujan pasti ada pelangi. Dan ingatlah, selalu bekerja keras untuk segala urusan dan Allah lah tempatnya berharap. Dari 2 surah ini dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai hamba harus menanamkan di dalam jiwa kita bahwasanya Allah selalu bersama kita baik dalam keadaan sedih ataupun keadaan senang. Yang kedua, ingatlah di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap persoalan pasti ada solusi. Yang ketiga, Allah tidak akan memberikan seorang hamba sebuah ujian yang tidak mampu ia selesaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ingatlah, selalu bekerja keras untuk mencapai sebuah keberhasilan di dalam hidup ini. Karena Allah lah sebaik-baiknya tempat berharap. Demikianlah penjelasan mengenai 2 surah penghilang kesedihan dalam hidup ini. Semoga 2 surah ini dapat membantu kita untuk mengarungi kehidupan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.